Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para samiin, para santri, para jamaah, para pendengar Radio Dais rahimakumullah. Malam hari ini melanjutkan tugas membaca Ghuslul Mayyit, memelihara jenazah. Bagian yang pertama adalah memandikan mayit, Ghuslul Mayyiti. Ahkamu Ghuslil Mayyiti salah satun. Hukum memandikan jenazah itu ada 3. Awalan wajibun, pertama wajib. Wajib terhadap siapa? Fi haqqil muslimi, menjadi haknya setiap muslim. Artinya jenazah yang muslim, wairi syahidin, yang bukan mati syahid. Wairi syahidi ma'rakatil kufari, bukan mati syahid peperangan melawan kufar. Wa ghairi sakti, dan bukan bayi prematur. Alladzi lam yazhar, yang tidak cetha fihi mabda'u khalqin adamiyin, bentuk dasar dari manusia. Jadi hanya segumpal daging gitu, tidak cetha kepalanya, kakinya, tangannya. Kalau ada yang prematur seperti itu, kalau ada prematur yang seperti itu tidak wajib. Jadi yang wajib itu kalau ada prematur tapi sudah berbentuk. Yang kedua, sanian jaizun, boleh. Boleh itu artinya boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Kalau tadi wajib itu berarti harus dilakukan. Boleh dilakukan terhadap siapa? Lil kafiri, terhadap orang kafir. Jadi kalau ada orang non-Islam mati, dimandikan boleh enggak? Boleh. Wasakti, dan prematur alladzi lam yadhhar fihi mabda'u khalqin adamiyin. Bayi prematur yang tidak cetha, tidak jelas bentuknya. Tadi enggak wajib, tapi jaizun, boleh. Jadi kalau ada seorang ibu yang keguguran, yang keluar itu belum dalam bentuk manusia, ya, tidak bisa mendeteksi mana kepalanya, mana kakinya, mana tangannya, nah itu boleh, jaizun. Yang ketiga, salisan haramun, tidak boleh dimandikan. Siapa yang jenazah yang tidak boleh dimandikan? Li syahidil ma'rakati, yaitu orang yang mati syahid karena peperangan membela agama. Itu malah tidak boleh. Jadi meskipun kotor karena debu sebagai akibat dari gugur dalam peperangan, meskipun berlumuran darah, meskipun kotor apapun, ya sudah, tidak boleh dimandikan. Oh, niku nggih wonten wajib, wonten jaiz, wonten haram. Aqallul ghusli, minimalnya memandikan itu seberapa? Batas minimalnya. Al wajib bihi, yang harus dilakukan dalam memandikan itu minimalnya berapa? Ta'mimul badani, meratakan tubuh, seluruh tubuh,
bil ma'i dengan air. Jadi yang penting minimalnya ini ya, minimalnya, nanti kan sempurnanya lain. Minimalnya itu digebyur dengan air sampai rata seluruh anggota tubuh zohir. Itu aqallul ghusli, minim-minimnya memandikan jenazah. Sekarang kalau akmalul ghusli, sempurna-sempurnanya atau sebaik-baiknya memandikan jenazah itu bagaimana? Lahu khutuwatun, itu ada beberapa langkah. Nah, ini saya singkat bacaannya. Yudau al-mayyitu alal mughtasal. Pertama, mayit ini diletakkan di tempat yang dipakai untuk memandikan itu. Biasanya kalau masjid-masjid yang lengkap itu ada kerendo dan ada dipan yang terbuat dari aluminium biasanya, atau terbuat dari kayu juga boleh, untuk memandikan jenazah. Itu diletakkan di situ. Wa yakunu ala lauhin, sebaiknya diletakkan di papan fihi sakubun, yang berlubang-lubang. Jadi jangan papan yang rapat. Kalau terbuat dari aluminium ya jangan rapat, tapi yang ada lubang-lubangnya, bolong-bolong. Li alla ya'uda ilaihi ar-rasyas, supaya kotoran-kotoran tidak kembali ke jenazah. Jadi air yang dibuat menyiram itu langsung turun ke bawah. Wayakunu, jenazahnya fi tsaubin raqiqin, dinggoni pakaian yang tipis. Jadi jangan ditelanjangin, ya, jangan ditelanjangi, tapi harus di pakaian yang tipis. Kenapa tipis? Supaya air itu mudah masuk, meresap. Jangan dinggoni pakaian yang tebal, apalagi pakaiannya parasut, apa kayak yang biasa dipakai jas parasit. Nah. Mustalqiyan ala faqahu, diterlentangkan, warijlahu li jihatil kiblah. Apa itu? Diterlentangkan dan kakinya itu mengarah ke kiblat. Wa yakunul ghuslu fil khalwatin, hendaknya memandikan jenazah itu fi khalwatin. Khalwah itu arti dasarnya sepi. Sepi itu artinya jangan ditonton wong akeh. Ya, kecuali yang di situ itu yang memandikan dan yang membantu memandikan. Wa tahta saqfin, di bawah atap. Jadi sebaiknya jangan di tempat yang terbuka atasnya, tapi dikasih atap. Lah biasanya dalam prakteknya itu atasnya itu ditarik kain, ya, kain. Jadi tepinya dikubengi dengan kain, atasnya juga dikasih kain. Ini maksudnya supaya jangan terbuka. Yang kedua, yaj'alul ghasilu ala yadil yusra hirqatan. Hendaknya yang memandikan tangan kirinya dibungkus dengan kain, potongan kain. Kalau zaman dulu kan potongan kain ya, disobek lalu diubet-ubet ke. Sekarang kan pakai apa itu? Sarung tangan, gampang belinya, murah lagi. Jadi itu tangan kiri, karena tangan kiri itu nanti akan membasuh atau ngelapi bagian-bagian yang dubur misalnya. Wa yasubbu 'alal mayyiti ma'an kholison. Hendaknya
menyiramkan air kepada mayit itu dengan air murni, air biasa, air tawar biasa. Min ra'sihi ila qadamaihi, mulai dari kepalanya dulu terus sampai ke bawah ke telapak kaki. Wa yadluku biyadihi al-yusra jami'a badanihi. Nah, tangan kiri tadi yang diperintah atau dianjurkan menggunakan kaos tangan itu dipakai untuk menggosok pelan-pelan. Yang ketiga, yusnidu al-ghasil al-mayyita birifqin. Hendaknya orang yang memandikan itu menyandarkan mayit, disandarkan, diselehke atau disandarkan, tapi pelan-pelan birikin. Yang keempat, yunajjil ghasilu al-mayyita. Jadi memandikan itu bukan asal memandikan, gebyur, tapi membersihkan. Ya, yunajji al-ghasilu al-mayyita, membersihkan. Membersihkan itu ya mensucikan juga. Fayaghsilu kubulahu, hendaknya dicuci kubulnya. Kubul itu kemaluan di depan itu. Waduburahu, dan duburnya, kemaluan belakang gitu loh, dubur. Apa bahasa Indonesia nih, dubur ya dubur ya, bahasa Jawanya apa? Silit gitu ya, biar gampang, silit maksudnya. Wama hawalaiha, dan sekitarnya, di sekitar kubul dan dubur. Biyadihi al-yusra, dengan tangan yang kiwo tadi, dengan tangan yang kiri yang sudah disiapkan dengan kaos tangan. Jadi nanti kalau kaos tangannya sudah kotor karena sudah menyentuh bagian-bagian yang najis, ya disiapkan pengganti, copot, ganti. Wa yuksiru sobbal ma'i, dalam rangka membersihkan jenazah itu supaya memperbanyak sentoran air, semprotan air atau guyuran air, liyadhaba ainul kharij, supaya kotoran yang keluar itu hilang, warihuhu, begitu juga baunya supaya hilang. Nah, ini yang tadi saya terangkan muncul ini. Wa yuzilu al-ghasilu bihirqatin ukhra. Yang memandikan itu supaya ganti kain yang baru. Kain maksudnya kain tangan itu. Al-ausah, untuk membersihkan kotoran. Alati tahta al-farihi, yang ada di bawah kuku. Jadi kuku-kukunya itu supaya dibersihkan. Jangan diketok. Wa fi udhunaihi, di sekitar telinganya. Wa anfihi, hidungnya. Wa famihi, wa qadha fi ainihi, begitu juga kotoran di matanya. Kenapa? Biasanya orang sakit itu sudah tidak sempat membersihkan diri. Yang nonggoni juga kadang-kadang tidak telaten. Jadi saat dimandikan itu supaya dibersihkan itu. Yang keenam, yuwaddi'u al-ghasilu al-mayyita wudu'an kamilan. Orang yang memandikan jenazah hendaknya mewudukan. Jadi setelah selesai mandi, diwudukan. Dengan wudu yang sempurna, bisunanihi ma'adkarihi, ya, dengan sunah-sunahnya, dan begitu juga dengan zikir-zikirnya. Jadi kalau dalam ajaran tentang wudu dulu, di bab wudu itu kan setiap kali cara berwudu, setiap kali anggota wudu itu dibaca, disunahkan membaca zikir. Yuwasilul ghasilu al-mayyita bisidri. Nah, sekarang campuran yang dipakai ya. Yang memandikan jenazah itu hendaknya mencampur dengan, istilahnya di sana daun bidara.
daun bidara. Fa in fuqida fasobunun au ghairuhu. Kalau tidak ada daun bidara, ya pakailah sabun atau yang lain, sampo misalnya. Sekarang yang mudah itu ya pakai sabun cair itu. Salah sama rotin sebanyak 3 kali. Bayang sila roksahu mubtadian. Pertama kepalanya dulu. Min a'lahu ila lihyatihi. Kepala bagian atas sampai dengan lihyah. Lihyah itu ini apa? Kilo sing kagungannya Mas Aldi apa ki jenengane iki? Godek apa? Janggut. Summa yadahu al-yumna min ru'usil aswabi ilal katifi. Kemudian jadi setelah kepala, kemudian tangan kanan dari ujung jari sampai pundak. Kemudian seterusnya. Nah, setelah itu kemudian yuzilul ghasil asidro, membasuh sisa-sisa daun bidara. Kalau pakai sabun ya membasuh sisa-sisa sabun. Maksudnya apa? Bilasi. Ya, jadi habis disabun atau habis disampok kemudian dibilasi. Asalisata 3 kali. Waya al-akhirah bimain mamzujin bisyai'in minal kafur. Nah setelah itu jenazah hendaknya digebyur dengan air yang dicampur dengan kapur. Kapur itu maksudnya kapur barus biasanya ya. Kulla badanihi, seluruh badannya bil kaifiyatil madiyati, dengan cara seperti yang lalu. Ini para pendengar dengan permohonan maaf, saya tidak bisa menyempurnakan waktu ini sampai adzan isya karena harus datang ke gedung Gradika untuk istighosah dalam rangka keamanan, keselamatan, kedamaian pemilu yang akan dilakukan besok hari Rabu. Karena itu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.